Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman dari Rumah Pengusaha Disabilitas. Malam ini kita sedang di online meeting, online nongkrong. Temanya adalah The Entrepreneur Nongkrong 1. Temanya di sini bisnis online, kita masih general, dan teman-teman jadi grup tadi sudah ngasih beberapa list pertanyaan yang coba kita jawab bersama. Kita coba pecahkan bersama pada acara nongkrong kali ini. Mudah-mudahan kesempatan nongkrong selanjutnya selain di online nanti kita bisa share juga ya. Biar terjalin silaturahim, kemudian bisa collab juga dan bisa bermanfaat bagi semuanya juga. Dan ditegaskan sekali lagi bahwa di sini di komunitas Rumah Pengusaha Disabilitas nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih lebih sukses gitu ya. Kita semua bareng-bareng di sini saling sharing, saling kolaborasi. Nanti juga teman-teman boleh jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah di list tadi, atau boleh tanya juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, mungkin tadi kan sudah dibuka pertanyaan dari tadi jam 9 kalau nggak salah sampai jam 6 sore tadi. Ada beberapa pertanyaan dan inilah pertanyaan pertama. Saya share screen dulu. Share screen button. Select the window. Basic tab check. Select. Advanced tab. Basic tab check. Select. List box screen. Share and list box whiteboard. Launch. List box iPhone and list box left parent 76 right parent max dash. Alert you have started screen. Okay. Meeting. Left Zoom. Start button available. Task left parent 76 right parent max. Data touch pricing on the product. Data touch body RTD. 12 parent max Moz body. Arrow 12 5 this message was 12 arrow RT 12 business body 12 my current content side 10 for left 1 4 wait comment button 10 20 tab side to the massive 10 parent copy 10 size parent 10 side comment 10 right left 1 4 label 0 comment button RT. Pertanyaan dari Mas Ahmad Mutakin. Ahmad Mutakin yang itu ya Mas, yang pusat elektronik Indramayu ya, Mas Ahmad Mutakin ya? Masih commute ya. Oke, kita setel. Kalau saya boleh usul, Kang Riko, kita kan kemarin di tahun 2018 sempat ketemu di kelas IMBREV ya, Kartunet itu. Nah, alhamdulillah juga banyak ilmu yang dari Kang Riko itu yang saya sudah amalkan sekarang. Dan ya udah work 100% lah gitu. Bukan ngada-ngada ya. Udah berjalan semuanya, juga tips-tips dari Kang Riko, dari mulai bagaimana untuk mencari barang, atau kalau kita punya barang itu harus seperti apa gitu. Udah jalan, cuman pengen diulas lebih dalam lagi aja Kang Riko, yang materi-materi kemarin yang di IMBREV itu. Kan masih ada yang belum selesai, ada yang ngegantung tuh Kang Riko materinya. Masih ada yang ngegantung tentang masalah produk, terutama masalah produk dan teknis. Nah itu saya pengen usulnya itu aja Kang Riko. Dan untuk materi-materi yang kemarin yang sudah dijelaskan itu, saya kalau misalnya lagi nganggur gitu sering saya putar lagi gitu. Kalau berulang-ulang sih enggak ya, cuman sering aja gitu. Nganggur kan dengerin materi yang udah-udah gitu, barangkali ada saya yang lupa diulang lagi gitu. Itu aja Kang Riko ya. Saya minta di tahun 2018 di flashback lagi atau diperdalam lagi gitu. Oke. Mantap ya, ada back sound. Kedengaran ya? Yuda? Ya, Kedengaran ya? Oke. Ya, jadi di tahun 2000. Halo. Siapa itu? Ya, jadi ini aku yang cantik jelita. Anak siapa itu? Anak orang. Udah. Oke. Jadi di tahun 2018 itu kan
Kartunet bersama Permata Bank, termasuk ada saya di dalamnya, itu kan mengadakan kegiatan yang bernama Ayam Bertata Internet Marketing sebagai brief, because everyone is creative and is able and creative. Itu salah satu program CSR Permata Bank. Jadi memang kita kemarin yang jalan itu online seminarnya ya, dibahas itu tentang online shop, tapi lebih diutamakan melalui sosial media, lebih fokus ke Facebook. Kemudian kemarin itu ada research dan juga tapi kalau misalnya mau dibahas di flashback semuanya di sini agak kurang itu sih, karena kemarin juga waktunya itu cukup panjang, satu seminarnya bisa lebih 2 jam dan kemarin ada 3 seminar. Nah, jadi kalau misalnya mau, itu nanti akan saya kasih file rekamannya. Jadi teman-teman yang dengar bisa dengar, yang udah dengar tapi nggak tahu nggak ada file seminarnya, nanti bisa didengarkan ulang kayak gitu sih. Mungkin solusi dari saya kayak gitu. Dan tadi kan katanya ada yang menggantung masalah produk. Mungkin Mas Mutakin boleh ditanyakan sekarang, Mas Mutakin? Oke Mas, siap Mas. Nah, ada orangnya. Ada Mas. Iya, langsung aja Mas ya, karena waktunya pendek. Masalah produk yang pertama kan yang dibahas sama Mas Riko itu, kita harus bisa semenarik mungkin untuk membuat gambar produk ya, atau real picture gitu. Nah, sedangkan saya kan ibaratnya hanya difotokan sama keponakan kadang atau sama adik gitu. Ya cuman saya foto-fotonya aja gitu seadanya, misalnya barangnya contoh lah kompor gas gitu. Nah, itu cuman difoto itu aja gitu, nggak ada hiasan apa-apa. Apakah itu emang sudah memenuhi standar atau belum gitu? Ya kalau menurut saya sih, kalau misalnya foto produk itu pertama itu harus fokus ya, emang fotonya harus fokus. Jadi misalnya tadi kompor gas, di sebelahnya ada tabung misalnya di fotonya, jangan sampai orang ngiranya belinya itu dua-duanya tabung dan kompor gasnya. Jadi harus benar-benar fokus di kompor gas. Nah, masalah yang motoin emang problem buat teman-teman tunanetra ya itu nggak bisa ngedit fotonya. Kan misalnya bisa dibantu oleh keponakan, oleh saudara, kan kita emang harus kolaborasi di sini. Mungkin saudara atau saudaranya bisa diajak itu untuk belajar lagi buat editing foto, nggak harus pakai laptop, nggak perlu pakai Photoshop, boleh coba-coba aplikasi yang di HP itu kan ada itu kan sebenarnya simple. Dan saya yakin semua orang yang melihat pasti gampang gitu untuk mengoperasikannya sih gitu. Coba aja minta yang penting hasil gambar itu fokus terang, dan orang ketika lihat gambar itu nggak mikir kemana-mana, barang yang dibeli pasti yang ada di gambar itu, nggak distract gitu loh. Kadang-kadang kan ada juga orang jualan kayak saya nih misalnya, jualan hiasan dinding gantung gitu kan, tapi di sebelah kiri kanannya ada pernak-perniknya, ada potnya juga, disangkanya ntar jual pot juga kayak gitu. Terus satu lagi boleh Mas? Boleh. Iya, yang selanjutnya itu mengenai deskripsi Mas ya. Kalau biasanya kan banyak yang emang dibikin semenarik mungkin gitu, dengan emoji, dengan misalnya kata-kata yang puitis. Kalau untuk standarnya sih deskripsi itu yang seperti apa gitu. Kalau saya kan biasanya hanya menjelaskan, misalnya barang ini penggunaannya untuk apa, terus bahannya dari apa, terus juga misalkan Mas nanyanya dari kan, kalau yang terkait IMBREF itu kan lebih ke sosial media kan? Ini nanyanya lebih ke marketplace atau sosial media? Iya, nanti nyambungnya ke situ Mas, kan untuk memancing, Mas Riko kan untuk memancing untuk memancing orang biar mau lihat, minimal katanya kan lihat toko kita gitu. Iya. Nah, itu salah satunya kan saya pikir dengan deskripsi. Nah, sebenarnya standarnya deskripsi itu
harus seperti apa gitu. Apakah emang misalnya kita pengen kreatif, apakah emang harus ditaruh emoji atau apa gitu, atau emang kata-katanya tuh yang emang benar-benar puitis. Tapi menurut saya kalau terlalu puitis itu kadang susah dimengerti gitu. Gitu ya. Lebay ya. Iya. Nah, ya oke. Ya makanya di sini beda perspektif. Jadi ada beda apa ya, karakteristik pembeli di marketplace dan sosial media. Kalau konteksnya sosial media dan marketplace ya. Karena kalau untuk di Iya. sosial media itu kan kita ibaratkan itu tempat ramai, hingar-bingar, di mana ada orang di situ, bisa jadi tempat berjualan kan. Contohnya misalnya Car Free Day misalnya, atau lapangan stadion tempat olahraga, itu kan banyak orang, dan itu orang tujuannya ke sana itu bukan buat belanja. Nah, bagaimana kita menyajikan jualan kita itu agar orang minimal bisa melirik dulu ya, caranya dengan membuat materi promosi yang provokatif gitu. Yang provokatif di sini misalnya gambarnya itu yang menarik, misalnya gambarnya ada modelnya yang cantik misalnya gitu kan. Misalnya kata-kata yang mendayu-dayu, karena tujuan orang bersosial media itu bukan untuk belanja, bersosialisasi gitu. Makanya di sini beda konteksnya ketika kita jualan di marketplace, di mana orang yang di marketplace itu tujuannya selain window shopping, lihat-lihat barang yang pengen dibeli gitu. Mereka memang tujuannya untuk belanja, jadi nggak harus pakai kata-kata yang mendayu-dayu. Mereka ketika mereka ngelihat barang itu, dia udah tahu itu fungsinya untuk apa. Paling kita deskripsinya itu deskripsi feature barangnya aja, misalnya beratnya berapa, kemudian size-nya gimana, kemudian dipakai untuk application apa, atau misalnya apa, kemudian ada garansinya atau enggak, lebih ke sana. Enggak harus misalnya benda ini bisa meninggikan Anda dengan instan misalnya kayak gitu. Itu enggak perlu. Misalnya kita jualan peninggi badan kayak gitu. Karena konteksnya beda di sosial media dengan di marketplace. Jadi kalau marketplace standar-standar aja, yang penting semua deskripsi barang itu sudah tercakup di deskripsi, fitur barang sudah tercakup di deskripsi. Tapi ketika kita jualan di sosial media, itu kita harus membuat copywriting atau teks iklan yang benar-benar orang yang memancing apa ya istilahnya tuh, emotional buyer. Jadi orang pembelinya itu membeli secara emosi. Tadinya dia nggak mau beli, tadinya dia cuma pengen sosialisasi, ngelihat sesuatu tertarik, kemudian kontak kita, kemudian beli. Itu sih bedanya sih di situ. Oh, berarti tinggal disesuaikan dari mana kita mau berjualan. Pakai deskripsi di sosial media taruh di marketplace, malahan orang nggak baca gitu. Jadi orang bisa lebih mereka pengen tahu aja barangnya gimana, kalau ada videonya video kayak gitu. Iya, masalahnya pernah saya dapat inbox di Tokopedia tuh gitu, Mas, katanya deskripsinya terlalu lebay. Iya, beda konteks. Memang beda samakan dengan di angle-nya beda, bukan angle-nya sih, karakteristik pembelinya beda. Next ya. Oke, kemudian pertanyaan dari dari Mas Khairul. Nanya bagaimana langkah awal menjadi seorang dropshipper. Nah, kalau dropshipper kan simulasinya adalah seperti seorang broker ya. Jadi kita nggak punya barang, kita menjual barang orang lain ke pembeli tapi atas nama kita gitu. Jadi misalnya gampangnya gini, tadi kan ada Mas Mutakin, kemudian ada Mas Yuda ya, kemudian ada saya. Nah, saya sebagai dropshipper, Mas Mutakin sebagai supplier yang punya barang, kemudian Mas Yuda sebagai pembeli. Nah, saya ceritanya Mas Yuda nih bilang, gue lagi butuh laptop gitu kan. Itu saya bilang, saya punya nih laptop, harganya sekian, mereknya sekian. Oke. Kata Yuda, oke.
gue beli katanya kan. Gue bilang lah ke Mas Mustakin kirim laptop ke atas nama Yuda, nomor telepon sekian, pengirimnya atas nama saya kayak gitu. Itu simulasinya ya untuk dropshipping. Tapi saya yakin teman-teman di sini udah pada ngerti itu. Nah, langkah awal untuk menjadi dropshipper mungkin pertama kita harus cari dulu. Kita ketahuin dulu kira-kira kolam yang kita punya, apa ya istilahnya, bukan jangan kolam kayak apa. Pasar yang kita punya itu kira-kira orangnya doyan apa gitu. Di sini bisa kita lihat pasar saya misalnya. Teman-teman saya di Facebook itu cenderung bagaimana profilnya, apakah cowok-cowok, apakah cewek-cewek, kira-kira rentan usia berapa, kira-kira mereka suka bahas apa. Kemudian grup-grup yang saya ikutin di Facebook, mereka suka apa, segala macam. Kemudian kontak WhatsApp saya, mereka suka apa. Grup-grup WhatsApp saya, mereka suka apa. Nah, pokoknya kita harus bikin profil dulu. Nah, setelah kita tahu profilnya, misalnya, oh ternyata penduduk di Facebook saya ini, di Facebook saya ini ternyata laki-laki usianya 25 sampai sekian 40 tahun. Mereka rata-rata suka olahraga outdoor. Sepertinya kalau saya jualan jersey baju bola boleh nih misalnya kayak gitu. Oke lah, saya tentukan. Salim dulu. Jadi ya. Jualan jersey bola gitu kan. Dan saya cari suppliernya di Tokopedia misalnya. Saya cari udah dapat. Baru saya promosiin, saya upload fotonya, saya bikin teks promosinya segala macam, mau di WhatsApp, mau di sosial media. Nanti begitu ada orang beli, saya order ke Tokopedia, saya bilang tuh ke sellernya, ini pembeliannya dropshipper atas nama Rico misalnya, atau di sana bisa dipilih pilihan dropshipper, nanti pengirimnya atas nama saya. Dan ketika barang sampai, otomatis customer itu akan bilang pasti ke kita, barangnya udah sampai, makasih, sekian-sekian. Kayak gitu aja sih kalau mau jadi dropshipper. Simpelnya kayak gitu. Dan barang-barang dropship nggak harus dari online ya, teman-teman. Kita dropshipping barang-barang yang ada di sekitar. Oke, saya sekarang lagi dropshipping cantolan hiasan dinding, kemudian nanti mau nambah lagi tali-talian, saya dropship dari orang yang jualan dekat rumah, tokonya belum online, jadi saya ambilin aja barang dia kayak gitu. Saya nggak punya barang sekali, begitu ada pesanan baru saya beli dan saya kirim. Jadi nggak harus online ya, cari barangnya. Dan ada pertanyaan lagi dari tadi udah ya. Mas Hadi, cara dropshipper di YouTube banyak, emang sih banyak semua informasi. Kalau di YouTube, di Google itu banyak, cuman kadang-kadang kita bingung harus mulai dari mana. Makanya di sini ada grup, jadi teman-teman bisa tanya. Nanti yang tahu jawabannya boleh saling sharing. Kemudian Resti. Mas Hadi. Mas Ilham ya. Nah, Mas Ilham, bagaimana cara mudah jualan online dan produk apa yang cepat laris pas masa PSBB? Ada yang coba mau jawab? Yud, mau jawab Yud? Halo? Yuda? Yuk. Coba jawab Yud. Apa nih tanya tadi? Bagaimana cara memulai bisnis online dan kira-kira produk apa yang lagi laris yang gampang laris saat PSBB? Gampang laris saat PSBB. Ya. Masker. Nah, itu simpelnya kan kemarin udah dijelasin sama Om Riko juga ya.
namanya caranya nyari produk kalau segala macam, termasuk yang simpel-simpel adalah dengerin orang pada ngomong butuhnya apaan. Kalau misalnya di PSBB mana-mana sabun, beli pada nyari sabun kemana kudu Nyari apa? jauh, bisa kita ngambil sabun. Sabun. Iya sabun mandi, sabun cuci piring, sabun tangan, cuci tangan, sanitizer, apa? Sanitizer, terus apa lagi tuh? Apa namanya? Ituan yang buat ngelap-ngelap apa namanya? Kanebo. Disinfektan. Disinfektan. Kirain kanebo. Iya. Kanebo tuh jauh-jauh. Yang gitu-gitu maksudnya simpelnya kan ngedengerin dari sekitar bisa sebelum jauh-jauh ke internet. Kalau mau rada ribet ya nyari di Google apa yang lagi rame. Atau cari-cari produk yang rame di marketplace kayak yang Om Riko minggu kemarin jelasin tuh kan yang apa namanya? Trending Tokopedia, Bukalapak yang gitu-gitu kan. Itu yang yang ribet-ribetnya kan gitu. Iya, rangkumannya mantap. Ada lagi teman-teman kira-kira sekarang ini yang lagi laku apa? Selain produk kesehatan ya, coba kira-kira apa ya? Kalau di tempat saya sih makanan, Mas. Masker. Jahe. Iya. Jawabannya sebenarnya kalau produk musiman itu semua orang tahu ya. Misalnya kayak sekarang mungkin multivitamin, kemudian apa kayak tadi masker, pokoknya alat pelindung diri segala macam. Kalau mau lebaran pasti peralatan sholat segala macam ya, itu pasti teman-teman itu sih pada tahu. Kita next aja ya. Kalau jualan online dari Kak Yeti. Halo Kak Yeti, udah ada suaranya Kak? Halo. Ada ya, oke. Ya, jasa pengiriman apa yang selain JNT yang bisa pick up barang ya? Ya. Menariknya, kalau kita jualan di marketplace, itu semua jasa pengiriman bisa pick up. Contohnya di Shopee, teman-teman aktifkan, kan di Shopee itu banyak ada Gojek, Gojek berarti apa ya namanya? Gosen ya, Instant dan Same Day, kemudian Grab Express, Same Day, kemudian ada juga Ninja, ada JNT, ada JNE, ada Si Cepat. Si Cepatnya ada reguler, ada yang halu, ada yang kargo, kemudian JTR, JNE segala macam. Pokoknya banyak lah. Dan semuanya itu udah bisa pick up semua. Jadi begitu kita atur pengiriman, nanti ada pilihan mau drop off itu diantar ke counter atau pick up dijemput ke rumah kita. Itu sih. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau by system, kadang-kadang kita janjian jam berapa, datangnya jam berapa, nggak enaknya di situ. Makanya kalau saya biasanya karena reguler ngambilnya, udah janjian sama kurir masing-masing jam sekian mereka datang. Semuanya udah ada. Jadi sebelumnya harus janjian dulu ya? Iya, janjian dulu. Minta nomor WhatsApp-nya. Mereka kok sekarang berebutan kok mau ambil itu karena setiap cabang juga ada mereka ada saingan, kemudian ada komisi juga setiap kali pemanggilan itu. Lex juga ngambil, ada Express, itu. Yang paling enak sekarang malahan kalau di Tokopedia itu antar aja itu ngambilnya cepet banget, baru dipanggil 1 jam kemudian udah nongol ya. Antar aja baru dengar nih Mas itu. Iya, walaupun antar aja pertama kali saya dapat ekspedisi antar aja bingung mau antar kemana nih, antar aja katanya kan. Ternyata pas dia datang gitu. Jadi itu sebelumnya harus ini ya, apa namanya, janjian waktunya gitu ya. Kalau di marketplace dia ada misalnya pick up jam 1 sampai jam 6 sore. Pas itu jam 6 sore jam 11 malam itu ada. Oh, ada shift-shiftnya ya? Iya. Kalau misalnya Gosen
dengan Grab Grab Express itu juga begitu kita request pick up itu langsung otomatis ada jamnya kapan dia datang, drivernya siapa segala macam. Antar aja juga kayak gitu. Enak sih, saya senang antar aja sekarang. Kalau di Topet tuh pakai antar aja. Ya, lagi nyoba Shopee soalnya nih mau nyoba. Iya. Shopee saran saya misalnya, Mbak dropship atau apa? Enggak, barang sendiri. Barang sendiri ya. Ya. Aktifin semua aja tapi yang paling enak tapi jangan diaktifin JNE reguler biasa ya, JNE-nya yang cashless. Yang JNE reguler cashless dan JTR cashless. Jadi kalau cashless itu kita nggak harus bayar lagi ke ekspedisinya, otomatis dia nyedot di akun Shopee kita nanti. Oh, kalau yang reguler kenapa jangan? Kalau yang cuman reguler aja nggak ada tulisan cashless-nya, itu nggak, kita harus tetap nalangin dulu ongkirnya. Oh, bedanya itu. Iya. Kalau ngirimnya Mbak Yeti di mana? Di Lampung ya? Saya Tangerang. Oh, Tangerang ya. Di Tangerang tiba-tiba ngirimnya ke Manado 60.000 lumayan kan? Iya. Yang diaktifin cashless-nya aja, tapi kalau di Shopee resikonya kalau kita aktifin JNE regular cashless dan yes cashless, JNE OK-nya nggak bisa diaktifin. Gitu. Karena OK-nya nggak ada cashless. Kalau mau yang paling murah sih cepat halu, aktifin aja. Itu ongkosnya halu banget. Halu. Ya, halu murah ya. Oke, next ya. Berarti kesimpulannya semua ya. Oke, Resti, udah datang belum Resti tadi? Udah. Sudah. Ya udah keluar. Ternyata Anda belum login kayaknya tadi di Zoom-nya. Oke, chat ya. Sebenarnya kayak ada sih aplikasi buat mempermudah kita chat di semua platform marketplace misalnya gitu kan. Misalnya kita jualan macam-macam nih di Blibli, di Lazada, kemudian di Tokopedia. Tapi sayangnya itu lumayan mahal sih. Gitu. Terus saya sih simpel. Berbayar. Iya berbayar. Jadi terus? Kayak satu platform bisa join semua marketplace itu Lazada. Oke, kalau saya sukanya pakai mobile application, pakai apps mobile, pakai di handphone ya. Ini jadi kalau kita dengar ini di handphone saya ada seller center ya. Seller center. Ya itu buat Lazada. Ini ada 3 pesan. Nah, pakai itu aplikasinya Lazada Seller Center itu khusus untuk seller. Kemudian Tokopedia ada Top Seller. Top Seller. Iya. Itu setiap marketplace punya kayak gitu. Iya, beda-beda dia. Kalau Blibli juga ada, tapi Blibli udah tutup sekarang toko di Blibli. Kemudian kalau Shopee, pakai Shopee biasa. Shopee. Nah, Shopee ini agak tricky nih. Nih, notifikasi ini chatnya nggak kebaca nih. Dulu nih. Apa lagi nih nggak kebaca nih? Tadi di bawah ada. Mana ya? Notifikasi, kemudian di atas chat tuh. Tapi harus trik, jadi kita nggak bisa navigasi itulah, nggak bisa navigasi slide kiri, slide kanan, harus benar-benar tahu posisinya di mana. Oh, nggak bisa di slide, tapi harus di kayak, jadi dia tampilan kayak apa? Kayak tabel gitu, terus harus diklik sesuai dengan posisinya gitu. Agak-agak tricky deh kalau Shopee. Jadi kalau Shopee itu lebih enak di website. Di web Mas. Gitu. Ya. Oke, next. 5:42 p.m. Mas Anton mau nanya Bang Riko, kalau mau jualan di Shopee
harus ada barangnya dulu atau enggak. Nah, kalau Mas Anton atau teman-teman pengen jualan di Shopee, kalau nggak punya barangnya, teman-teman bisa dropship. Tadi kita udah obrolin di depan. Kalau lebih bagus lagi punya barang sendiri. Ini apa ya? Sebenarnya barang tuh nggak harus benar-benar barang yang bagus gitu loh. Teman-teman bisa jualan apa aja. Misalnya jualan sumpit, saya malah ini jualan gantungan segitiga untuk hiasan dinding itu loh. Habis itu jualan paku. Jadi kalau misalnya nggak itu ini kayak jualan paku itu belinya itu harganya sekitar 150 ribuan, dapat 2.000 pieces, jualin deh satuan 200 rupiah, kan lumayan untungnya semua gitu. Jadi nggak barang yang modal besar untuk di awal, tapi dicoba aja jualan dulu. Kalau nggak punya barang, kalau nggak berani nyetok, ya udah kita dropship aja dulu gitu. Mas Hadi Hidayat. Ini banyak nih pertanyaannya. Pertama, untuk di marketplace yang tidak menggunakan resi otomatis apa aja? Ini pasti biasanya teman-teman yang jualan dropship yang ambil barangnya di marketplace lagi. Itu sulit untuk jualan kalau semua resi otomatis. Nah, kalau di Shopee itu bisa diaktifin JNE reguler, itu bisa pakai resi manual. Kemudian di Tokopedia juga bisa resi manual. Tapi kalau untuk Lazada itu nggak bisa resi manual. Semuanya otomatis. Kalau di Bukalapak saya belum pernah jualan di sana lagi, udah lama. Ntar saya share dulu screen-nya. Select the window or an application to view. Basic tab check select. Advanced tab check select. List box. Share computer sound. List box screen. List box whiteboard. List box iPhone and type. List box left parent 77. Alert you have started. Test switching. Scan search alert you have stopped. Scan search also continuing the angry cop. Jasa pengiriman yang recommended saat ini di Tokopedia, saya lagi senang pakai jasa pengiriman antar aja karena dia ada free ongkir. Lumayan. Jadi buat encourage buat customer lebih pengen untuk belanja di toko kita, kalau di Tokopedia itu kalau kita power merchant, kita bisa menggunakan jasa antar aja biar dapat free ongkir. Ini gimana? Kalau di Shopee jasa pengiriman recommended saya senang pakai JNT. Jarang banget barang balik lagi. Dan JNT di Shopee itu bisa COD atau cash on delivery atau bayar di tempat. Terus kalau di Lazada senangnya pakai Lex, Lazada Express, karena Lex jemput ke rumah, kemudian dia yang ngaturin semua pesanannya, kita tinggal fokus ke penjualan aja. Itu sih. Wow, panjang sekali pertanyaannya. Perbedaan masing-masing marketplace, pertama kalau bisa dijalanin semua marketplace, jalanin. Kebetulan saya lebih fokus di Shopee dan Lazada aja. Teman-teman di sini ada yang fokus jualan di Tokopedia? Ada, Mas. Boleh dong, Mas. Kenapa, Mas, bisa kenapa pengen jualan di Tokopedia selain aksesibilitasnya ya? Kira-kira apa? Kalau menurut saya, Mas, ya untuk di Tokopedia itu satu. Ini Mas siapa ini? Mutakin, Mas. Oh ya, Mutakin. Sorry. Iya. Iya, Mas. Kalau di Tokopedia itu menurut saya emang satu, untuk penarikan saldo itu kan tidak dibatas, misalnya sehari itu mau narik berapa kali gitu. Betul. Terus yang kedua, itu tadi yang selain dari aksesibilitas? Iya. Yang kedua, emang kalau menurut data toko yang saya punya, itu yang paling banyak yang order di toko saya itu Tokopedia gitu. Karena kan emang saya buka Tokopedia dari 2016 ya. Barangnya apa tuh, Mas? Barangnya apa? Awalnya itu saya cuma jualan baju aja, Mas. Baju kayak baju anak gitu, terus juga baju gamis dan mukena dan lain-lain gitu.
Nah, di tahun 2016 itu kan yang paling ramai itu Tokopedia. Ya, nah itu ya ibaratnya karena apa ya? Saya rasa ketika saya buka di Shopee, buka di Bukalapak, di Lazada itu kok kurang gitu. Akhirnya saya fokusin aja ke Tokopedia gitu. Yang mungkin nggak tahu karena udah lama atau gimana gitu ya. Itu aja sih paling, Mas. Iya. Ya kalau misalnya di Shopee sih saya sukanya karena walaupun toko baru kita bisa saingan dengan toko-toko lama karena ada fasilitas iklanku gitu kan. Di Tokopedia juga ada sih, cuman dia iklannya mahal, per kliknya mahal banget. Iya. Kalau di Lazada sukanya karena dia organik itu maksudnya nggak perlu bayar-bayar. Jadi kita tinggal ngikutin challenge dari Tokopedia, ada combo challenge gitu. Apa ya? New challenge, ada 8 challenge pertama untuk new seller. Terus saya juga baru bikin toko lagi nih di Lazada, toko baru. Itu sih kalau misalnya keunggulannya. Mungkin ada teman-teman yang jualan di marketplace lain, Zilingo misalnya, Blibli atau belanja.com. Mbak Yeti, Mas Yuda, Mbak Resti. Belum buka toko lagi. Mas Hadi mau curhat, Mas Hadi sendiri. Ada teman saya? Ada ya, kita lanjut ya. Fitur asuransi, jujur saya nggak pernah pakai fitur asuransi. Nggak tahu. Males banget. Kadang kan asuransi itu. Kenapa? Kadang merugikan asuransi itu, Mas. Ya, kayak nggak tahu ya. Pakai asuransi pun ngeklaimnya susah. Kalau diklaim juga nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya biar semuanya happy, kalau saya sebagai penjual, bungkusnya yang rapi, jadi pastikan barangnya nggak ada yang disabilitas, gitu kan. Jual ya. Jadi biar sama-sama enak. Karena kalau rusak, ya walau-alam ya. Paling yang disalahin ekspedisi. Tapi kadang kan uang kita nggak kembali, maksudnya ya gitu, Mas. Uang kita nggak balik gitu. Iya, ribet sih yang jelas. Iya. Ini pengalaman Mas Adi juga saling lempar tanggung jawab, benar sekali itu. Kalau kehilangan barang, tinggal kalau di Lazada itu otomatis dia ada semacam asuransi dari Lazadanya. Kalau barang kita hilang, otomatis uang kita langsung diganti oleh Lazada. Kalau barang rusak, pembeli bisa ngembaliin barangnya, tinggal request return, request pengembalian, nanti akan dijemput barangnya dan disampaikan ke seller lagi tanpa harus ngeluarin ongkos kirim lagi. Kayak gitu sistemnya sekarang enak banget deh, daripada zaman dulu yang harus bolak-balik ongkir itu ya. Terus kalau ganti rugi biasanya bukan ke pihak pengiriman tapi ke sellernya. Kalau ada garansi, maksudnya ada sellernya mau garansi ya. Kalau barangnya dibalikin, kalau rusaknya karena kesalahan customer tadi, kalau kesalahan ekspedisi nggak tahu juga nih. Kalau saya nerima aja barang balik, rusak ya resiko gitu, tapi barang juga murah jadi nggak terlalu pusing sih. Mungkin ada teman-teman di sini yang mengalami pernah rusak sebagai pembeli ataupun sebagai penjual, boleh sharing? Kalau saya pernah menjual, Mas. Gimana, Mas? Kan iya, waktu itu kan saya nyoba jual barang elektronik ya, radio gitu. Yang radio yang udah pakai USB, terus juga dia intinya radio yang udah dimodif gitu. Ketika dikirim kan nggak tahu kenapa, padahal kan itu dia mintanya udah minta pengiriman yang mahal ya, pakai kartu. Seperti peti kecil gitu. Iya. Cuman pas sampai rumah katanya barangnya rusak. Katanya sih ada yang pecah gitu. Nah, ketika dikembalikan barangnya itu ya emang benar pecah sih, cuman dari pihak ekspedisi dia nggak mau disalahkan gitu kan, kami sudah membungkus barang itu dengan maksimal gitu, udah pakai peti kayu dan lain, kenapa kok bisa pecah. Nah itu jadi susah juga, Mas, untuk ngatasinnya gitu.
Makanya berarti emang solusinya harus benar-benar itu ya, benar-benar bagus saat pengemasannya ya. Kan saya juga masih agak-agak apa ya, riskan dengan barang-barang rusak ketika sampai di pembeli, karena itu saling lempar aja. Kadang-kadang kita merasa pas bungkusnya itu udah bagus, tapi pas di ekspedisinya ngasal gitu kan. Tapi karena kadang orang suka dikurangin juga Mas, pengalaman ya. Suka dikurangin bungkusnya itu, kadang suka disobek lagi, nggak tahu kenapa. Ya, kita next aja deh. Oke, share screen dulu. List box iPhone and iPad. List box left parent 7 alert. You have started screen share. Left parent 77 right parent. Add a new smiling face with person with folded S656 PM audio edited RPD. Meeting control. Left parent 70 audio edited Saya Zipper Monk and Mazraiko Isam and Jealous Hand 11 Saya Zipper Nakari Tau YouTube. Tom Monk Smite 7 Opava 2 forwarded. Jai Cock join Zoom and across pedal in the first Zoom on topic time call join Zoom meeting HT meeting at 7 label IO 8:02 PM button. Sudah sih. Meeting control. Yang dari pertanyaan tadi alert your screen share. Udah semua terjawab. Sekarang kita diskusi ya. 9:13 PM. Sampai 9:30 ya. Oke. Ini ada berapa orang nih? Sebentar, saya cek dulu. Participants left parent 6 right parent. Ada 6 orang. Oke, mungkin kita mau sharing-sharing siapa yang ada pertanyaan, ada apa Banyak lagi. akan bersama. Apa ya? Mas Eko nanya yang tadi dong. Dropshipper. Apa? Dropshipper? Iya. Yeah. Kan aku pernah tuh jadi dropshipper. Tapi kok di pengirimnya nggak ditulis atas nama saya ya? Apa sebenarnya mekanismenya gimana sih? Iya. Mbak, dropshippingnya di mana? Tangerang. Nggak, maksudnya suppliernya itu di mana? Maksudnya di Tokopedia atau gimana? Oh, Shopee. Shopee. Udah pilih ya. itu nggak? Kirim sebagai dropshipper? Udah diklik. Berarti dia pengirimnya nggak di print ya? Tulis manual ya? Oh, iya, tulis manual. Iya, harusnya di print itu, kalau di print itu otomatis muncul namanya. Soalnya saya tanya penerimanya, katanya itu toko pengirimnya bukan saya. Toko gimana? Tokonya, nama pengirimnya tokonya bukan saya. Saya pengennya pengirimnya itu saya kan. Saya kan misalnya dia di print, otomatis itu pengirimnya berubah. Kayak saya kan tokonya dekor misalnya nih. Begitu ada yang dropshipping sama saya, pengirimnya nanti bukan nama dekor tapi pembelinya. Oh, itu sebenarnya kita harus ngomong sama ininya apa? Iya, sebaiknya sih harusnya kalau misalnya dia untuk lebih memastikan di chat dulu, boleh dropship enggak gitu. Oh gitu ya, jadi nggak bisa otomatis ya gitu. Ya harusnya kalau dia di print, label pengirimannya itu otomatis. Oh gitu. Iya, kecuali kalau dia ya manual ngetik nulisnya. Jadi mendingan kita pastiin ngechat dulu kali ya. Ya nih, chat dulu sih. Oh iya. Oke, itu aja tuh. Oke. Nih, Mas Marmut, Mas Riko. Apa namanya? Tadi kan yang dropshipper itu untuk memastikan barang dari supplier ini bagus atau enggaknya, perlu nggak sih kalau kita beli dulu gitu sebagai calon dropshipper, beli dulu untuk memastikan benar nggak sih ini barang gitu, kayak gitu, atau cukup aja dengan deskripsi yang dia berikan kayak gitu sebenarnya? Iya, untuk amannya sih beli dulu. Tapi misalnya kita nggak mau beli dulu ya bisa lihat ratingnya. Kan ada reviewnya kan. Reviewnya sekian ya harus banyak juga. Misalnya cuma review yang 1-2, jangan-jangan dia sendiri juga yang review itu sih. Lebih aman sih beli dulu. Terus gini, yang kalau di situ kan suka ada tuh misalnya rating penilaian positifnya sekian puluh persen kayak gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya itu real atau bisa diatur atau enggak? Nggak bisa. Kalau misalnya emang. Berarti itu real kan? Iya, real. Tapi kadang-kadang ada juga yang rese sih. Orang Indonesia kan paling gampang memberi nilai bagus. Jadi mostly ya, kebanyakan itu nilai bintangnya itu 5 dan 1 gitu. Jadi kalau bagus sedikit, jadi bagus banget.
Iya, jadi rata-rata kalau misalnya reviewnya banyak ya, misalnya lebih di atas 50 ya real. Kalau dia mau bikin sendiri juga ya ribet juga sih, niat amat sih. Gitu sih. Kalau Berarti dari situ juga amannya udah bisa lah ya. Amannya sih beli dulu barangnya. Kira-kira udah oke, feel-nya enak, ini kan pas dipegang enak, pas yang buat dilihat juga enak, di foto sendiri juga bagus, ya udah lanjut. Ya dulu waktu itu pernah jualan casing handphone. Ini cuma dari satu toko dan satu merek handphone doang. Bukan satu merek handphone, satu Jenis tipe. tipe. Iya, dulu saya jualan Vivo berapa ya waktu itu, zaman 2017. Nah, jadi kan jualannya di Facebook, ngambilnya Tokopedia. Itu enak banget ya jualannya. Jualan casing-casing gitu, karena apalagi casing-casing yang baru, targetingnya waktu itu emang di Facebook Ads sih mainnya. Targetingnya itu orang-orang customer yang di daerah. Handphonenya baru keluar, tapi di sana belum ada casingnya. Itu enak banget jualannya. Ya, kalau teman-teman mau coba itu evergreen lah, nggak pernah habis hal-hal yang kayak gitu. Jadi jualan lewat Facebook Ads atau Instagram Ads, casing HP yang harga HP-nya di atas 3 jutaan. Nah, itu jualannya di Instagram Ads. Ini insight aja ya. Harga casingnya di 2 kali lipatin. Kemarin saya ambilnya harganya 80.000, dijualnya 190. Lumayan. Itu main di Facebook Ads sekarang masih menjanjikan. Iya, kalau Facebook Ads selama targetingnya bagus aja sih. Kan harus siap modal juga. Resti mah jangan. Sialan lu. Mas Riko, Mas, ya? Itu saya pengen memperdalam juga tuh tentang Facebook Ads. Apakah emang itu harus dipostingnya di fanpage atau emang bisa diposting di feed? Harus di fanpage. Harus di fanpage ya? Iya, jadi akun Ads Manager kita di Facebook itu kan bisa dikaitkan ke fanpage dan ke Instagram. Oh iya. Kalau kita nge-ads di Instagram itu larinya ke Ads Manager Facebook juga. Itu gimana untuk ininya apa? Kalau misalnya kita pasang ads-nya itu di Instagram, apakah emang otomatis akan nyebar juga ke Facebook gitu atau emang gimana? Instagram aja kan nanti targetingnya kalau di Facebook Ads Manager itu ada locationnya bisa per kota, bisa per negara, pokoknya bisa dipilih lah ya. Ada profilnya itu ada gender, ada usia, rentang usianya berapa, kemudian ada interestnya, ketertarikannya kayak gimana, ke apa aja, itu bisa kita search. Jadi, nanti jangkauannya sesuai dengan yang sudah kita setting di gitu. Kemudian platform yang bisa kita pilih, iklannya tampil di mana aja itu bisa. Misalnya kita jualan di Facebook fanpage, itu bisa juga tampilnya di Instagram atau di sebaliknya juga bisa kayak gitu. Tapi harus kita ngikutin ukuran gambarnya. Kalau di Instagram harus berapa, kalau di Facebook feed tampilannya gambarnya sekian, kalau di Facebook video gitu-gitu beda lagi kayak gitu sih. Soalnya menarik sih. Boleh diperdalami nih, mantap Om Yuda mau sharing Facebook Ads, dulu pernah ngulik juga kan ya? Pernah sih. Ya, Resti juga pernah kayaknya ya? Resti mah jangan ditanya Resti. Nanti baper lagi. Jualan jilbab ya Resti waktu itu ya? Iya, tapi cuman pada liatin doang, gak ada yang beli. Gak ada yang beli. Tapi ada yang lihat kan? Banyak yang lihat mah, ribuan. Lihat doang. Ngechat? Yang ngechat ngeledekin doang, kayaknya. Tahu tuh siapa. Nih, tapi kalau berarti kalau si Instagram Ads ini, tunggu dulu, Instagram Ads ini sama kayak Facebook Ads gitu?
bisa diatur target Bisa. pasarnya. Itu kan di Instagram nih. Kita post kan ada fitur promote kan. Itu larinya ke Ad Manager, ke Facebook. Oke lah. Kalau di Instagram targetingnya lebih apa ya? Lebih enak, tapi ya harus itu juga bagus. Kita bikin copy image-nya juga, gambarnya harus menarik, videonya harus menarik. Itu. Wow. Oke. Kayaknya menarik juga tuh yang harus dibahas. Kayaknya ntar Yuda dan Narjad harus sharing mengenai Google My Business ya, Yuda ya. Ya, betul. Nah, itu tuh Google My Business buat teman-teman yang punya usaha offline, nah itu bagus untuk targeting orang-orang yang ada di sekitar situ. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, Mas Resi lagi. COD Mas, saya mau nanya Mas. Mas Riko udah pastinya pernah kan ya pakai layanan bayar di tempat gitu. Sebagai penjual atau sebagai pembeli? Misalnya kan saya penjual. Nah, misalkan dari toko saya itu pengen mengaktifkan layanan COD gitu. Jadi biar orang-orang tuh tinggal order aja, bayarnya di tempat mereka gitu. Nah, itu gimana Mas untuk cara aktivasinya? Kita jualan di marketplace atau di Facebook gitu? Di marketplace aja dulu Mas. Oh. Ya kalau di marketplace kan kalau fitur COD itu di Shopee kita aktifin aja JNT Express, nanti COD-nya dicentang. Itu layanan pokoknya COD-nya lewat JNT. Nanti teman-teman misalnya di deskripsinya untuk COD silakan gunakan pengiriman JNT gitu. Itu semua toko bisa. Kalau di Lazada saya 90% COD. Itu gila banget. Gila banget maksudnya gila yang baliknya barangnya gitu. Karena nggak nemu orang. Kadang-kadang iseng juga yang COD mentang-mentang nggak bayar dia sekali beli 5. Dan bayar semua. Tapi resiko jualan kayak gitu emang. Kalau di Lazada tapi nggak semua seller bisa dapat COD, jadi kita tunggu 1-2 bulan baru COD-nya diaktifkan, atau kita sudah punya pesanan selama 1 bulan 30 hari terakhir itu minimal 150 order, itu kita bisa menggunakan COD Ninja Express. Kalau pesanan kita sudah minimal 180 order selama 30 hari terakhir itu pakai Lex Lazada Express, itu bisa COD. Kalau di Tokopedia aktifkan fasilitas ekspedisi si cepat, itu bisa COD. Oh, si cepat bisa COD ya? Ya, bagus si cepat, COD-nya bagus JNT dan si cepat bagus, Lex bagus, Ninja kurang, JNE kurang. Mereka kurang fighting, kurang greget nyari customernya. Kalau si Ninja dan JNE, kalau JNT bagus. Saya balik dari sekian ribu ya, dari sekian ribu yang COD, yang balik paling berapa biji itu JNT. Kalau Ninja bisa 5%-nya balik. Kalau ini buat tips juga untuk teman-teman yang jualan di sosial media atau di WhatsApp atau dimanapun ya, yang orangnya takut untuk transfer, pertama, dan mereka nggak punya akun marketplace, pertama kita bisa fake order pakai akun satunya lagi, nanti orang-orangnya transfer lewat Alfamart, Indomaret, dan lain-lain, atau kalau mereka pengen COD ya kita bisa orderkan pakai akun kita satu lagi di marketplace kita gitu. Nah, sekarang lagi booming tuh kayak gitu. Jadi teman-teman jualannya di Facebook, COD otomatis kan konversinya naik tuh, bisa konversinya itu bisa sampai yang tadinya cuma 5% bisa sampai 30%-an gitu kan yang beli. Nah, tapi mereka COD-nya memanfaatkan fasilitas COD di marketplace, bisa Shopee, bisa Lazada, bisa Tokopedia. Tapi kendalanya adalah ketika COD-nya sudah nggak nyampe selama 3 kali, maka akun yang order tadi akan diblokir. Jadi teman-teman harus aja. Oke, ada lagi 3 more minutes.
Masih berkaitan yang tadi Mas, itu untuk penerimaan apa namanya dari COD itu apakah emang sesuai dengan waktunya atau nunggu si pembeli itu apa menyelesaikan ini aja gitu? Sama, menunggu menyelesaikan. Kalau di Sama ya? Topet sama siapa namanya Shopee 2 hari ya, 2 hari, 2 hari ya. bisa diperpanjang juga kan sama dia kan. Iya ya. Kalau di Lazada itu cut off-nya kan setiap hari Minggu. Nanti nih cut off jam 23.59 cut off. Nah, nanti 2 hari Senin Selasa itu waktu customer untuk return, untuk orang komplain segala macam. Kalau nggak ada, Rabu baru duitnya cair. Gitu. Kalau di Lazada mingguan soalnya gajiannya. Sip. Mantap. Notification from Google Chrome, Facebook, Crystal Matthias sent you a friend request. Oke. 9:28 p.m. Aduh, mantap Mas Riko. Aduh, ini Ya mudah-mudahan nongkrong selanjutnya lebih rame lah nanti. Insya Allah awal-awal Mei kita bikin seminar lagi nanti. Apa namanya? Narasumbernya adalah yang punya usaha makanan dan mengonline-kannya lewat GoSend dan Grab. GoSend lagi. GoFood dan GrabFood. Mantap lah, orangnya keren banget. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Mbak Yani ya? Iya, betul sekali. Itu guru saya dulu, Mas. Oh, gitu. Belajar Pause dagang recording left. dulu. Stop recording left there. Pause recording left there. Alt plus D right there. Oke, kita udah dulu ya kali ya. Nanti saya Stop. upload videonya. Makasih Oke. atas partisipasinya teman-teman. Mudah-mudahan nongkrong selanjutnya nanti misalnya itu ya, misalnya saya lempar ke grup sih siapa yang mau, misalnya kita adakan tiap 2 minggu sekali. Siapa yang mau jadi tuan rumahnya nanti saya set sebagai hostnya, atau bisa bikin host sendiri di mana, di laptopnya masing-masing, biar gantian gitu sebagai hostnya siapa, temanya nanti kita tentukan. Kayaknya 2 minggu sekali lah, kayaknya enak ya. Enak, nggak terlalu cepat, Bung. Iya. Oke deh kalau gitu, thank you semuanya. Siap. Ya, Ya, sama-sama. sama-sama. Makasih banyak. Di sini siapa aja nih? Coba saya siapa yang tersisa? Mbak Yeti masih ada, Mas Ilham, Mas Hadi, Mas Mutakin, Mas Ahmad, Mas Yuda, Mbak Resti. Mas Rahmatullah. Oke deh semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya stop dulu recording.